Oke, kita mulai saja. Sepertinya sudah saya jelaskan sepintas tentang munakahat ya, pernikahan dalam Islam. Ada yang ingat sampai mana bab pelajaran kita? Belum banyak ya? Baik, kita lanjut aja. Target. Dari awal ya, saya jelasin dulu. Ini udah. Menurut hukum Islam, kemudian dalil pernikahan ini udah ya. Dalam Al-Quran ini yang suka dibaca kalau acara-acara itu. Ya bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatal liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ya menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi hamba yang berpikir. Sudah, terus dalam hadis disebutkan an-nikah sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku bukan golonganku. Ya, mungkin ada orang-orang yang nggak nikah gitu ya. Bukan karena nggak ada jodohnya, tapi mungkin dia menunda-nunda sampai, atau emang nggak ada keinginan sama sekali. Kayak pernikahan di barat itu kan kayak menjadi sebuah institusi yang jarang diminati. Karena menurut mereka akan menambah beban dan seterusnya ya. Pendidikan anak, keluarga dan sebagainya. Tapi dalam Islam itu bagian dari ibadah dan merupakan ajaran Rasulullah SAW. Maka orang yang nggak ikutin ajaran Nabi berarti dia bukan termasuk dari golongan Nabi Muhammad SAW. Izin internetnya lemot, ya izin aja. Kita lanjut ya, sebentar nyalain kipas. Oke teman-teman, lanjut ya. Berikutnya hukum pernikahan ini udah ya. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram udah dijelasin belum? Udah. Sudah belum? Udah, Pak. Udah, Pak. Udah. Sekarang ini dia. Virus Zahira. Kriteria jodoh. Turunan, wajah, agama. Pilihlah jodoh atas dasar agama, kau akan beruntung. Ini udah nih kayaknya. Terus Rasulullah bersabda, ya, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Jika datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridhoi agamanya dan akhlaknya, maka nikahkanlah. Jika ia tidak, maka akan terjadi fitnah di muka bumi ini dan kerusakan yang besar. Itu beberapa dalil hadisnya. Nah, jodoh itu rahasianya Allah. Setiap manusia sudah ada jodohnya, namun tidak mutlak 1:1 ya. Kalau misalnya suaminya atau istrinya meninggal, maka ya dia semasa bersatu itulah jodohnya. Kalau sudah bisa berarti ya jodohnya akan berganti yang lain. Oke. Kemudian kan ada orang yang pasangannya meninggal terus dia menikah dengan orang lain, yaitu jodohnya berikutnya ya. Jadi nggak harus satu.
Ya, tergantung maunya Allah Subhanahu wa taala, itu kan bagian dari takdir ya. Takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jika di dunia nggak ada, bisa jadi di akhirat. Ya, dan memang Allah ngasih balasan buat orang yang beriman ya di akhirat itu dengan balasan yang berlipat ganda. Terus berusaha maksimal dan berdoa serta memperbaiki diri. Ya, akhlaknya diperbaiki, ibadahnya diperbaiki. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan pilihkan yang terbaik buat kita. Jangan terlalu berlebihan, selektif dalam menentukan kriteria ideal. Nah, faktor agama yang paling utama. Ya, karena manusia itu nggak ada yang sempurna 100%. Dia pasti ada kekurangan di balik kesempurnaan yang mungkin dilihat sama orang. Dia pasti ada kekurangan, kelemahan. Nah, oleh karena itu, jangan terlalu rigid ya. Rigid itu artinya sampai detail banget ini bisa masak apa enggak gitu. Karena kalau nggak bisa masak tinggal beli di toko banyak ya kan, beli di Grab Food juga banyak, tinggal milih. Jadi jangan gara-gara kayak gitu kemudian faktor utamanya hilang. Faktor utamanya kan agamanya bagus, akhlaknya bagus, ya udah. Ya, kalau rezeki dan sebagainya bisa dicari kan, seperti itu. Karena ada cerita ada orang yang nikah maunya sama istri yang bisa masak rendang aja. Ternyata nggak bisa masak rendang. Agak nikah dia. Susah kan, orang Padangnya sono kali nyari. Artinya hal-hal yang terlalu detail itu nggak penting untuk dijadikan alasan utama ya. Alasan utamanya adalah dia baik, bertanggung jawab, kemudian taat beragama, itu yang pokok tuh itu. Selanjutnya, ini tahapan pernikahan. Ini kok ada gambar ini. Please move this window away for the ceremony. Ta'aruf ya. Ta'aruf itu mengenal calon pasangan dengan syarat sudah siap baik jasmani, rohani atau finansial, bukan untuk berpacaran. Ta'aruf itu relatif waktunya. Waktu itu kayaknya pernah ada yang tanya, ta'aruf 5 tahun boleh nggak? Itu bukan ta'aruf lagi itu mah. Ya, ta'aruf tuh jangan lama-lama, karena yang membuat yakin itu adalah Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan keyakinan dalam hati sampai kamu memilih si A, memilih si B gitu ya. Bisa milik keluarga, sahabat, teman, atau dari kenal sendiri ya, bisa juga. Konsultasi pada orang yang sudah berpengalaman, istikharah ya. Istikharah itu menyerahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada macam-macam pernikahan. Yang pertama nikah resmi, yang tercatat pada kantor urusan agama serta dilanjutkan dengan walimah. Kalau sekarang dalam masa ini tidak boleh melakukan aktivitas berkumpul beramai-ramai ya. Kalau nggak salah di kantor urusan agama itu dibatasi 10 orang. Kalau acara di rumah itu dibatasi 30 orang. Itu juga harus jaga jarak dan sebagainya. Ya, cuman ya biayanya lebih murah sekarang. Ya kalau biasa bisa sewa gedung berapa, catering berapa. Kalau di rumah kan lebih murah. Makanya banyak yang nikah di masa ini. Buruan dah, mumpung lagi murah. Dijual. Kate apaan dijual. Lanjutnya nikah mut'ah, nikah kontrak menikah dengan batas waktu tertentu. Ini orang Syiah. Satu, Syiah itu ajaran yang ditolak ya dalam negara kita ya. Majelis Ulama Indonesia juga sudah mengeluarkan fatwa sesat untuk golongan Syiah. Ya, Syiah itu yang menganggap bahwa yang paling berhak menggantikan pemimpin kaum muslimin setelah Nabi adalah Ali bin Abi Thalib, bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman. Bahkan golongan ini mengkafirkan para sahabat, dan ini tidak benar. Dan ini tidak dibenarkan.
Karena para sahabat itu golongan yang radhiyallahu anhum, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Di mut'ah ini nikah dengan batas waktu tertentu, ada sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan. Bahkan ada hitungan jam, sejam, 2 jam, sejam nikah, sejam cerai, sejam lagi nikah, sejam lagi cerai. Maka kata guru saya dulu, dia bilang nikah mut'ah itu sebenarnya bukan nikah, dia itu adalah perzinahan yang dibungkus dengan bahasa agama, ya. Karena ya nggak ada agama Islam yang ajarannya membolehkan itu pernikahan dengan waktu, dengan perjanjian waktu tertentu. Saya nikah sama kamu seminggu aja ya, setelah seminggu kita bubaran. Nggak ada kayak gitu. Dan itu ada di Syiah, dan itu maka haram, nggak boleh. Nikah siri, syarat dan rukunnya terpenuhi, tapi pelaksanaan akad nikahnya di bawah tangan, ya, tidak tidak dicatatkan di KUA. Ini sebenarnya sah secara agama, tapi secara negara ini berat dalam arti efek negatifnya bisa kembali ke si perempuan, ya. Ke si perempuan, karena laki-laki ketika tidak ada surat menyurat yang kuat, dia bisa berlaku semaunya. Bisa jadi perempuan juga demikian, ya, nggak ada ikatan secara resmi, tidak ada kekuatan secara hukum, tidak legal, ya, berarti ini ilegal. Meskipun secara agama sah. Nikah siri itu boleh, cuman harus diperjelas perangkat-perangkatnya. Misalnya macam-macam, ya. Misalnya masih butuh waktu banyak untuk mengumpulkan biaya dan sebagainya, kemudian nikah siri dulu. Kalau udah punya biaya baru di resepsi, ya nggak masalah seperti itu. Cuman kadang-kadang yang berlaku di masyarakat itu bukan itu, tapi ini untuk menutupi perbuatan seseorang ketika dia melakukan pernikahan tanpa seizin keluarganya, tanpa seizin yang lainnya. Oke, dari sini ada yang bertanya, silakan. Sebelum saya lanjut, ada yang ditanyakan dari penjelasan ini tadi? Ada yang ditanyain sementara? Bisa dipahamin? Saya juga, Pak. Nggak ada? Lanjut? Oke. Etika bertarung. Tidak boleh berdua-duaan. Ya, harus ditemani teman atau keluarga. Nggak bersentuhan. Ini ta'aruf udah pegang tangan, pegang apa macam-macam. Bukan ta'aruf itu mah, nafsu, ya. Kemudian nggak bersentuhan, nahan pandangan, tidak membuat suara mendayu-dayu. Suara mendayu-dayu itu kayak apa sih? Tolong gitu, ya. Ya, pokoknya suara yang mengundang perhatian lain jenis. Ya, makanya nggak boleh dua-duaan. Kalau dua-duaan, hadisnya kan jelas. Masa kita mau melanggar hadis? Apa hadisnya? Jikalau dua anak Adam berdua-duaan bukan mahramnya, yang ketiga ya setan. Ya, setan bisa ngapain aja kan? Dia ngelihat kita nggak ngelihat dia. Bisa menggoda untuk melakukan hal yang dilarang dalam agama. Terus terang nikah dengan kondisi pribadi masing-masing disampaikan. Ini saya begini gitu. Oke, ya, lanjut. Syarat pernikahan ada 2, syarat sah dan syarat kesempurnaan. Syarat sah itu seagama, saling ridho. Sementara syarat kesempurnaan itu balik dan kufu atau setara. Gambarnya begini. Syarat sah itu seagama, maka orang A, B Muslim, nikah sah. A dan B Kristen, sah nikah. Asal satu agama. Kalau di Indonesia seperti itu.
Kalau ada pernikahan beda agama, lakinya muslim, perempuannya non muslim, biasanya dia nikahnya di luar negeri. Setelah nikah di sana baru ke Indonesia. Di Indonesia tinggal ngeramein doang. Atau di Bali. Di Bali kan ada waktu itu ya pernikahan. Bahkan gay aja bisa nikah di Bali. Ada daerah-daerah yang mungkin tidak bisa terkontrol kayak di kita. Saling ridho. Ridho itu yang menerima apa adanya pasangannya. Sempurnaan itu balik. Balik itu berarti ya sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Sudah ada kewajiban untuk melakukan kewajiban sholat, kewajiban-kewajiban yang lain. Kufu setara dalam harta pendidikan keturunan. Jadi harus setara. Ya. Bukan berarti ini syarat mutlak ya, tapi kalau mau sempurna kayak gitu. S1, S2, S2, S3, S3. Ya, cuman nggak jadi jaminan. Tapi dalam agama itu diatur sedemikian rupa agar nyaman. Dulu pernah terjadi zaman Nabi itu, anak angkatnya Nabi itu kan Zaid bin Haritsah ya. Dia menikah dengan seorang bangsawan Quraisy ya. Seorang bangsawan Quraisy perempuan. Anak bangsawan lah, anak orang kaya. Kemudian apa yang terjadi? Setelah menikah, dalam pernikahannya itu tidak harmonis dan kemudian berujung dengan perceraian. Karena Zaid bin Haritsah itu anaknya budak ya. Tadinya anak angkat Nabi yang berasal dari budak ya, dibebaskan oleh Nabi terus diangkat jadi anak angkat. Kenapa pasalnya? Ternyata keluarga besarnya istrinya itu suka ngomong-ngomong yang nggak enak ya. Suka bilang, oh dia kan anak budak, oh jadi keluarga kita. Nah gitu, kayak ada omongan-omongan negatif kayak gitu. Lama-lama orang nggak tahan lah, kan? Semut aja diinjak lama-lama gigit kan. Seperti itu. Iya, coba injak semut lama-lama gigit. Akhirnya apa? Ya udahlah. Akhirnya berpisah, bercerai. Seperti itu. Ini maka kufu ini syarat sempurnaan. Rukun. Apa yang dimaksud dengan rukun? Siapa yang tahu? Rukun adalah harmonis. Syifa, rukun. Syifa nggak kedengaran suaranya, nyalain dulu. Apa rukun? Gak tahu, Pak. Iya, jawaban yang paling gampang. Nggak tahu, Pak. Iya. Kalau nggak tahu nggak saya tanya. Najwa, tahu Pak? Rukun apa, Pak? Gak tahu juga, Pak. Nggak tahu. Audi, tahu di? Nggak tahu juga, Pak. Udah saya nebak. Nggak tahu nih, jelas. Syarat wajib bukan sih apa ya? Apaan? Rukun. Apa? Ya itu syarat bukan sih? Bukan. Itu deh Pak, ya udah nggak jadi. Yeah. Apa yang tahu? Rukun adalah, nih catat. Rukun nih, tanah ada. Enggak usah ding ada di sini. Apa yang catat ya? Suatu yang harus ditepati sebelum mengerjakan sesuatu. Ya, kalau syarat ya tersebut tidak sempurna, maka pekerjaan itu enggak sah. Rukun. Kalau enggak ada takbiratul ihram, sholat enggak sah. Sholat enggak ruku enggak sah. Sholat enggak sujud enggak sah. Gitu ya. Maka rukun itu harus ada. Mau nggak mau harus ada. Siapa? Satu, pengantin. Dan nikah kalau nggak ada pengantinnya, nikah sama siapa? Pisang banget sih coret-coret. Ih. Kemudian wali. Wali apa? Wali itu khusus untuk perempuan. Walinya siapa? Ayah. Kalau nggak ada ayah, kakak, kakek, atau paman. Nanti ada urutan wali saya jelasin. Bisa juga wali hakim dari negara atau wali muhakam. Muhakam itu dari masyarakat, namanya muhakam. Kalau dalam agama. Kalau di kita ya penghulu lah ya. Wali dari wakil. Saksi 2 orang, laki-laki. Harus laki-laki, nggak boleh perempuan. Karena laki-laki, ya emang laki-laki. Perempuan nggak boleh jadi saksi. Mahar. Besaran mahar merupakan hasil kesepakatan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. Ijab kabul
Ijab dan qabul. Ijab tuh ucapan dari yang menikahkan, qabul itu ucapan dari yang dinikahi. Saya terima nikahnya bla bla bla, itu qabul ya. Itu dari laki-laki yang menikahi. Syaratnya Islam, balik, berakal, merdeka. Ini laki-laki, adil. Adil tuh dipilih orang yang disegani, dihormati karena ketokohannya, karena kesolehannya ya. Maka mencari saksi itu jangan yang abal-abal. Misalnya saksinya orangnya suka bohong, ya tidak tepat janji, jangan. Nanti dia bikin ulah lagi. Mencari saksi itu yang dihormati di tengah keluarga. Apa urutannya? Satu, urutan ini kamu harus tahu nih. Kalau ayahmu masih ada, ayah, bapak. Ya. Kalau nggak ada bapak, kakek. Bapaknya udah nggak ada, tapi kakeknya masih boleh. Berikutnya saudara laki-laki kandung. Eko Santoso ngapain? Silakan Pak Eko bergabung pembelajaran. Kita lagi bahas tentang pernikahan nih Pak Eko. Kalau Pak Eko mau nikah lagi ya, biar paham ini saya jelasin ya. Lanjut ya, urutan wali nikah. Ayah, sudah. Kakek, ayah dari ayah. Ini jalurnya jalur ayah ya, bukan jalur ibu. Jadi semua jalur ayah. Saudara laki-laki kandung. Kamu punya kakak laki-laki atau punya adik laki-laki boleh. Meskipun dia belum menikah boleh. Ya misalnya kamu nikah, kakak kamu orang pertama, anak pertama, adikmu cowok. Nah, ayahmu udah nggak ada, kakekmu udah nggak ada. Itu boleh jadi saudara laki-laki kandung. 4 saudara laki-laki seayah. Jadi yang seayah, sebapak ya. Misalnya kalau sebapak berarti mohon maaf misalnya ibumu udah nggak ada, tinggal ayahmu ini nikah lagi. Nah kemudian kamu punya adik atau kakak yang satu ayah, ya, saudara laki-laki saya. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, keponakan. Ponakan itu anaknya abang atau anaknya adik. Anak dari saudara laki-laki saya, kemudian paman, ya paman. Kemudian nggak ada semuanya. Kalau nggak ada semuanya, maka walinya diserahkan ke wali hakim, ke pengulu. Wali hakim ini ada sebagian yang menggunakan itu, tapi tujuannya memang karena wali-wali yang di atas menyerahkan. Ada, jadi ayahnya masih hidup, saudaranya masih ada, cuman mungkin karena faktor psikologi atau emosional dan sebagainya, akhirnya udah menyerahkan ke Pak pengulunya aja untuk menikahkan. Dan seperti itu banyak yang kayak gitu, ya diwakilkan seperti itu. Ini urutannya. Sampai sini ada yang mau nanya? Bapak, Silakan. kalau sepupu harus dari ayah juga? Iya, jadi semuanya jalur ayah ya. Jalurnya jalur ayah, bukan jalur ibu, karena wali itu harus dari pihak laki-laki. Ini kenapa hanya perempuan yang ada wali? Ya seperti itu. Karena Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ya perempuan itu harus ada walinya. Kalau laki-laki tidak perlu ada wali. Maka dalam hadis itu la nikah liman la waliyalahu, enggak ada pernikahan bagi yang tidak ada walinya. Karena wanita itu kan perlu didukung, dibimbing ya. Maka dalam perolehan agama juga perempuan itu selalu ada dukungan dari pihak lain ya. Seperti itu. Ini salah satu keistimewaan kaum wanita.
Bukan berarti ini nggak menghormati wanita, bukan. Justru agama itu memuliakan kaum wanita. Misalnya ada yang menyangkal, enak laki-laki mah nggak harus ada wali, nikah semaunya dia. Kalau perempuan harus ada wali. Justru wanita itu membutuhkan itu sebagai bentuk dukungan dan sokongan. Begitu juga faktor psikologis dari seorang wanita. Baik, ada yang nanya nggak? Aku mau nanya, Pak. Silakan. Pak Eko kemana? Pak Eko nggak kelihatan. Bapak itu bapak saya, Pak. Oh, Bapak Ke Patia, Bapak Ke. Silakan Bapak Ke. Ayo, Odi, nanya apa dah? Gini, misalnya kalau di pihak perempuan, ayahnya masih hidup, kan? Ya tahu, saya tahu ini menceritakan dirimu nih kayaknya. Enggak, bukan. Ya. Terus, Lanjut. kenapa udah ketawa? Ayo lanjut. Gini, pertanyaan pertama ya, pertanyaan pertama. Kalau misalnya dia punya anak, tapi misalnya dia anaknya di luar nikah, berarti kan ayahnya nggak sah kan secara Islam kan, menikah setelah anaknya lahir, anak perempuannya. Jadi pada saat dia nikah, si ayahnya yang itu boleh nggak jadi wali nikah? Tapi dia di luar hamilnya di luar nikah. Paham. Terus? Nah, itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua, kalau misalnya dia punya keluarga laki-laki, tapi misalnya ada masalah, entah sama bapaknya atau sama kakaknya atau saudaranya ada masalah, boleh nggak dia pakai wali dari luar, kayak dari hukum, kayak yang tadi yang dari hukum, tapi ayahnya atau pamannya atau siapanya kayak itu masih hidup, boleh nggak dari luar kalau dia ada masalah dalam keluarga? Oke. Baik, terima kasih. Yang pertama, jikalau seorang anak yang terlahir di luar jalur pernikahan ya, berarti dia anak yang lahir duluan sebelum hamil duluan sebelum pernikahan ya. Ini kan waktu itu sudah saya jelaskan ada dua pendapat ya. Pendapat yang pertama yang cukup ekstrim itu ya pendapatnya Imam Hambaliyah itu ya ditunggu sampai dia lahir. Ya, ditunggu sampai dia lahir baru dinikahi. Nah, cuman nasabnya itu nggak ke bapaknya tapi ke ibunya. Ini kan? Ini satu. Nah, pendapat yang kedua dan ini yang dipakai di Indonesia itu ya udah nikahin aja. Tapi sama pelakunya. Si A, si B-nya itu udah jelas itu dinikahin aja. Meskipun di dalam di dalam rahim si B itu udah ada janinnya atau bibitnya. Nanti kalau secara pernikahan itu akhirnya menjadi ya sama hukumnya, walinya bukan bapaknya karena udah ada sebelum sah. Nah, bagaimana dengan kondisi itu wali seperti itu? Dia bapaknya itu nggak boleh untuk menjadi wali nikahnya. Ya, cuman biasanya kondisi di kita itu biasanya ditutupin. Itu bagian dari aib ya. Nggak ada yang berani ngebuka, oh ini kan bukan bapaknya, nggak ada. Akhirnya itu menjadi sebuah satu yang lumrah ya. Ya sudah kan udah ini secara resmi meskipun dia duluan hamilnya kan sudah resmi secara agama, buku nikahnya juga udah resmi, ya sudah dia bapaknya. Seperti itu. Terus bagaimana hukumnya di hadapan lo? Ya udah di hadapan lo tinggal dia sama Allah aja. Ya kita nggak perlu mengorek-ngorek lagi karena secara hukum fikih tadi udah jelas. Ya. Maka di sinilah Islam pentingnya menekankan ya menjaga hubungan, menjaga interaksi agar ya pastikan sesuatu itu dilakukan dengan halal ya bukan yang haram. Yang satu ya. Yang kedua, kalau ayahnya masih hidup, kemudian ada masalah atau adiknya ada masalah dengan dia, boleh nggak dia pakai wali hakim ya atau orang lain? Yang pertama,
ya saran saya sih dikasih tahu, ya dikasih tahu bahwa si Fulan atau si A ini menikah di sini-sini kapannya, tanggal sekian ya, tahun bulan sekian, dengan siapa, dengan ini nih, udah dikasih tahu. Biasanya sih orang tua kalau dikasih tahu kayak gitu luluh hatinya, biasanya begitu. Ya udah luluh, dia mau nggak mau bakal datang kayak gitu. Makanya kalau pas prosesi apa ijab kabul itu kan bapaknya sampai nangis kan, padahal awalnya galaknya minta ampun. Ketika ngeliat iya bener, coba pas ngeliat anak ceweknya lagi apa dinikahin gitu, nangis gitu ya. Ini mewek dah, sok kamu juga nangis, kita yang lihat ikut nangis ya. Nangisnya lapar, lama banget nih dah main makan ya, lama banget ini akadnya kan gitu. Itu dia. Jadi minimal dikasih tahu, ketika dikasih tahu dia kemudian nggak mau, ya itu keras banget itu hatinya. Masa anaknya mau nikah sampai kayak gitu banget. Emang masalahnya apa sih? Ya masalahnya jangan digede-gedein ya. Ya Nabi itu nyuruh kita untuk melembutkan, ya berlaku lemah lembut, wa'fu wasfahu, ya maafin, jabat tangannya kan gitu. Kemudian dalam ayat lain kan, walaupun tafadzun ghalidul qalbi lan faddu min haulik, kalau engkau keras hati ya orang bakal kabur dari engkau, ya. Nggak ada yang ngedekat, ya harus lembut, ya mudah memaafkan, jangan cemar, cepat marah, ya. Di depan camar calon mertua, cemar dan camar. Oke, gitu ya. Jadi seperti itu, bisa dipahami. Oke, ada lagi? Ayah Dei, Atifah kayaknya mau nanya. Atifah mau nanya ya? Enggak, Pak. Ya emang kamu mah nggak pernah nanya. Udah lanjut? Nggak ada lagi nih, udah jelas? Oke lanjut. Tara. Tadi sampai ini nih. Ini udah ya sampai sini. Ini udah. Mahram. Ya, mahram adalah wanita yang haram dinikahi oleh seorang laki karena sebab-sebab tertentu. Mahram ya, bukan muhrim. Diingat, mahram. Dari haram. Di wanita yang haram dinikahi. Mahram itu terbagi dua. Ya, mu'abbad, mahram mu'abbad itu tidak boleh nikahi selamanya. Nanti ada kriterianya. Mu'aqqad itu tidak boleh nikahi sementara waktu karena ada penghalangnya. Jika penghalang itu hilang, maka hukumnya jadi boleh. Ini. Mu'abbad itu selamanya. Mahram yang mu'abbad yang selamanya ini karena nasab. Ya, karena nasab. Ibu nih. Ibu nggak boleh nikahin ibu. Anak perempuan nggak boleh nikahin. Saudara perempuan, kakak, adik. Bibi dari jalur ayah, bibi dari jalur ibu. Tante, masa nikahin tante? Anak perempuan dari saudara laki-laki, ponakan, atau saudara perempuan. Jadi nggak boleh nikahin ponakan selamanya, karena ini jalur nasab atau jalur dari kelahiran, jalur darah. Satu, nasab. Dua, karena perkawinan, ya ada 4 orang. Ibu karena menikah dengan bapak ibu, nggak boleh. Ibu mertua juga nggak boleh namanya. Anak perempuan dari istri atau anak tiri, menantu, ya masa nikahin menantu, nggak boleh. Gitu ya. Terus selamanya itu nggak boleh. Persusuan, wanita yang menyusui dan ibunya. Dulu Nabi itu kan pernah waktu kecil disusukan ke Halimatus Sa'diyah ya. Halimatus Sa'diyah itu kemudian punya anak laki sama perempuan. Nah, anak laki perempuan itu jadi saudaranya Nabi. Jadi nggak boleh dinikahi oleh Nabi karena jadi saudara perempuan mereka
saudara perempuan atau laki-laki itu menyusu pada sumber yang sama, pada ibu yang sama, pada air susu ibu yang sama. Jadi ya ibarat satu kandung. Ini mu'abbad selamanya. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Yuk baca masing-masing di situ. 1, 2, 3. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hurmat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa Bentar ya. Ini panjang ayatnya. Saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurur rahima. Artinya diharamkan atas kamu menikahi mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, ini tadi yang persusuan ya, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu, ya, mertua, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaan dari istrimu yang telah kamu campuri. Ini anak tiri ya. Tapi jika kamu belum campur dengan istrimu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu menantu. Dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sebenarnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Makanya salah satu hikmah kenapa Nabi itu menyuruh agar menikah dengan orang yang tidak dekat jalur nasabnya, agar memang tidak timbul hal-hal yang tidak diinginkan, faktor genetis misalnya. Misalnya ada saudaranya yang diabetes atau apa, kan bisa menular, atau bukan menular sih, nurun ya. Kalau dengan orang lain kan bisa nambah hubungan silaturahim, keluargaan, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi nikah dengan orang yang jauh, jadi biar tambah keluarganya banyak. Kalau orang dekat ya ntar situ-situ aja baliknya, nggak ke yang lain. Nah, mahram muaqqat itu sementara ipar. Jika istri atau suami meninggal, maka boleh menikahi ipar. Kalau belum meninggal ya nggak boleh ya. Bibi dari jalur istri. Jika istri meninggal, maka boleh menikahi bibi dari istri. Wanita yang musyrik hingga beriman. Ya, wanita musyrik hingga beriman. Misalnya si A, si B itu, si A-nya muslim laki-laki, B-nya non-muslim, ya nggak boleh. Ya, kecuali nanti pas mau nikah dia mualaf, masuk Islam dulu, itu baru boleh. Wanita yang ditalak 3 hingga mau menikah dengan laki-laki lain. Ini nanti dijelasin. Ya, ada yang tanya nggak? Muaqqat itu sementara, kalau mu'abbad tadi yang selamanya.
Nggak ada, lanjut. Ini kira-kira ya. Ini yang merah bukan mahram nih, bukan mahram nih. Paman. Mahram karena nikah. Yang kuning. Mertua. Ini saya nih, mertua, suami, istri, anak tiri. Mahram karena nasab, ini yang hijau. Kakek, nenek, paman, bibi, saudara, ponakan. Paham nggak? Ini sebenarnya yang tadi saya jelasin sih. Ini nih. Nggak jauh beda. Oke, kita lanjut ke poin terakhir. Talak. Gugat cerai. Jadi kalau dari ini rusaknya pernikahan ya. Rusak itu berarti inhilal an-nikahati. Rusak tuh berpisah ya. Ada 2 poin dari pihak laki-laki dan dari pihak wanita. Kalau dari pihak laki-laki namanya talak. Makanya yang berhak menjatuhkan talak itu laki-laki. Saya ceraikan, saya pisahkan. Nah, kalau dari wanita itu cerai. Ya namanya sebenarnya namanya secara makna sama sih, cuman penamaan ini yang yang ada. Misalnya si laki-laki melihat istrinya udah nggak bisa dibimbing lagi, nggak bisa dibina, dia menelantarkan anaknya, kasar sama suaminya dan sebagainya. Nah, akhirnya dia gugat cerai, diceraikan. Itu ada talak 1, 2, dan 3. Apa talak 1, 2, dan 3? Nih, nanti saya jelasin. Secara bahasa, tolak itu berasal dari kata itlaq, artinya melepaskan. Secara istilah adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri dalam waktu tertentu atau selamanya karena ucapan atau perbuatan kedua belah pihak. Talak biasanya diucapkan suami kepada istrinya dengan lafaz saya ceraikan kamu. Atau ucapan semisalnya, pulanglah ke rumah orang tuamu. Ini semisalnya. Nah, secara umum ini aja sih ya. Ada 2, ada talak roja'i. Roja'i itu boleh rujuk. Bain itu yang nggak boleh rujuk. Bain bukan baim. Lagi boim. Bain, boim. Talak roja'i itu kondisi pada talak 1. Talak 1 tuh kayak apa? Talak 1 tuh gini. Misalnya si A suami, B istri. Si A sudah berulang kali menasihati istrinya untuk sholat. Ayo sholat tepat waktu. Cuman istrinya nggak mau. Ya kadang sholat, kadang nggak bagus lah, nggak bisa dibilangin untuk sholat. Akhirnya apa? Ya udah kalau kamu nggak mau sholat, saya ceraiin. Gitu. Ya ngapain punya istri nggak mau sholat atau punya suami nggak mau sholat? Tidur sama babi berarti, sama kebo. Nggak mau sholat kan? Iya, orang nggak sholat sama dengan hewan. Terus apa yang terjadi? Ketika ngomong saya ceraikan kamu itu jatuh talak 1. Saya ceraikan, kamu saya ceraikan. Itu jatuh talak 1. Meskipun diucapin 3 kali saya ceraikan, tetap aja jatuhnya 1. Ya. Nah, apa konsekuensinya? Talak 1 itu punya limit, ya, punya masa berlakunya itu 3 bulan. Jadi selama 3 bulan itu suami dan istri boleh rujuk kembali. Selama 3 bulan doang. Rujuknya bagaimana? Ya udah tinggal niat untuk balikan ya. Kemudian baik-baikan lagi, udah diniatin untuk kembali rujuk dengan pasangannya, udah rujuk, selesai. Tapi kalau sudah lebih dari 3 bulan, nih harus akad lagi. Gitu. Panggil penghulu lagi. Bawa mahar lagi. Bawa saksi lagi. Jadi kayak awal lagi. Kalau sudah lebih dari 3 bulan. Ini yang jarang dipahami nih. Kadang-kadang orang udah pisah setahun,
balik aja ya. Udah setahun, 12 bulan, udah nggak boleh itu. Balik lagi, berkumpul lagi, bercampur lagi, itu sama dengan zina itu, hati-hati. Kan belum akad ulang kalau udah lebih dari 3 bulan. Ini ya, nggak boleh. Oke, itu talak 1. Nah, talak 2 bagaimana? Talak 2 itu, nah ketika si A dan si B tadi sudah balikan, ya, ternyata bulan depannya terjadilah kejadian lagi. Misalnya si B-nya itu makin parah gitu ya. Semakin parah, semakin, ya pokoknya bikin suaminya jengkel lah. Ya, tapi dengan catatan perbuatannya itu melanggar syariat itu. Misalnya bawa orang lain, ya, bawa pria lain gitu, atau bawa hal-hal yang diharamkan, barang-barang yang diharamkan. Nah, si suami baru bereaksi. Nah, ketika itu terjadi, bilang lagi, kamu saya ceraikan. Berarti kan udah 2 kali tuh. Pertama tadi, ini yang kedua. Nah, talak 2 itu sama kondisinya kayak talak 1. Ada spare waktu 3 bulan buat dia berpikir ulang, buat musyawarah, buat rujuk, ya, buat balikan, buat gencatan senjata. Udah, kita udah nggak usah ribut-ribut lah, kita rujuk lagi. Ini batasnya 3 bulan. Kalau lebih dari 3 bulan, sama kayak tadi, harus akad ulang lagi. Bawa penghulu lagi, bawa mahar lagi, bawa saksi lagi. Ini dalam Islam kayak gitu. Ini disebut talak rojai, ya, talak rojai. Nah, talak itu kan sampai 3. Nah, kalau talak 3 bagaimana? Kalau talak 3 itu disebut juga dengan talak bain kubro. Nih dia. Nah, kondisi tadi, kejadian talak 1, kejadian talak 2, terulang lagi. Jadi, kondisinya si suami sampai bilang, saya ceraikan kamu pada ketiga kalinya. Nah, ketiga kali ini nggak boleh rujuk langsung. Nggak boleh. Sebelum si istri nikah dengan orang lain. Harus nikah dulu tuh si istri. Nggak boleh langsung balikan. Hatta tankiha zaujan ghairah. Sampai si bininya ini nikah sama orang lain. Baru setelah dia bercerai, baru bisa balik lagi. Ini namanya talak bain. Tuh, talak di mana suami tidak boleh rujuk pada istrinya sebelum istrinya menikah dengan laki-laki lain. Yang poin kedua tuh, yang lalu laki-laki tersebut menceraikannya, baru boleh kembali menikah dengan suami terdahulu. Talak bain ini terjadi pada talak 3. Itu intinya. Paham? Kalau suruh jelasin, paham ya? Nah, apa sih hikmahnya? Kenapa sih kayaknya Islam tuh masih satu yang prosesnya berbelit-belit gitu ya? Sebenarnya bukan berbelit-belit, justru Islam itu ngasih kesempatan orang agar nggak main-main dalam berumah tangga. Jadi nggak main-main, nggak ya dipermainkan ya. Jadi harus betul-betul sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, ini talak raj'i, talak bain. Talak raj'i boleh rujuk kembali selama masa iddah. Talak bain nggak boleh rujuk ya, selama masa iddah. Gitu ya. Terus bain sugro tadi kayak talak 1 sama 2. Kalau bain kubro atau besar, ini kayak talak 3. Nih ya. Kayak gitu. Udahlah. Terus setelah itu ada masa iddah. Apa itu masa iddah? Masa iddah masa menunggu seorang wanita yang dicerai. Ada referensinya, ada klasifikasinya. Yang dicerai dalam kondisi tidak hamil, masa iddahnya adalah 3 kali suci. A dan B udah menikah, kemudian nggak hamil, ya.
Akhirnya mereka bercerai itu 3 kali suci. 3 kali suci berarti haid, suci, haid, suci, haid, suci. Nah gitu. 3 kali suci. Perempuan yang suaminya wafat, masa idahnya 4 bulan 10 hari. Suaminya wafat nih. A dan B. A suami, B istri, B-nya si A-nya wafat misalnya. Qadarullah, takdir Allah. Dia nggak boleh langsung nikah. Harus tunggu 4 bulan. Perempuan yang dicerai dalam kondisi hamil, masa idahnya hingga ia melahirkan. Perempuan yang belum balik atau yang menopause, masa idahnya adalah 3 bulan. Ya hampir sama ya, kurang lebih 3 bulan atau 4 bulan. Seperti itu. Ada satu lagi sebenarnya, perempuan yang dinikahi tapi belum bercampur layaknya suami istri. Misalnya nikah jam 10, di jam 11 suaminya nyerahin. Lagi terima tamu, udah kamu saya cerahin. Itu nggak ada masa idahnya. Belum dia apa-apain, ya udah boleh nikah lagi ntar jam 1. Nah, ada nggak begitu ya? Ya sinetron jadinya. Memang seperti itu. Karena belum terjadi campuran antara suami dan istri. Nah, kenapa sih nih hikmahnya? Sofia baca, Sof. Sofia Salma. Jangan. Hikmah masa idah bagi wanita untuk memastikan bahwa rahim wanita yang dicerai tidak ada janin di dalamnya, sehingga tidak tercampur nasab jika ia menikah dengan lelaki lain sedang di dalam rahimnya terdapat janin yang sedang berkembang. Terus memberi kesempatan kepada suami dan istri yang bercerai untuk rujuk kembali karena masa idah cukup untuk berpikir jernih dalam menyelesaikan persoalan keduanya. Terus? Udah, Pak. Ya, hikmah masa idah apa masa idah? Masa idah itu masa menunggu. Idah. Menunggu supaya apa? Supaya si rahim wanita itu jelas clear, bersih. Karena biar nggak ada percampuran nasab. Tuh Islam tuh begitu. Ini nasabnya siapa? Karena urusan nasab tuh panjang. Nanti wali juga nasabnya gimana. Nanti urusan waris juga nasab juga. Seperti itu dalam Islam tuh kayak gitu. Begitu apa ya, diperhatikan. Terus yang kedua, memberi kesempatan kepada suami dan istri untuk berpikir jernih, menyelesaikan persoalan, kemudian ya berdamai. Itu masa idah selesai. Tara, selesai, beres. Udah, tinggal nanti saya kasih latihan di GCR. Udah gitu doang. Santai-santai aja lah. Oke, ada yang mau diskusin? Boleh, masih ada waktu. Yang mau nanya? Boleh. Boleh. Bapak mau nanya. Tanyalah. Kalau misalnya yang talak yang ketiga, kalau misalnya si istrinya nggak nikah lagi, berarti kita nggak boleh balikan gitu? Nggak boleh. Itu syaratnya itu. Hatta tankiha zaujan ghairuh, sampai si istri itu menikah dengan laki-laki lain. Dan tidak boleh orang yang menikahi istri tersebut sebagai orang bayaran. Artinya kayak aktor yang udah kamu nikah sama dia ya, nanti kamu ceraiin biar saya bisa balik sama bini saya gitu. Nggak boleh. Itu kayak dibikin-bikin. Itu dalam hukum fikih ya, namanya muhallil. Muhallil itu orang yang dijadikan perantara agar dia nikah sama perempuan terus diceraikan, perempuan itu balik lagi ke suaminya yang pertama, dan itu nggak boleh, dalam agama nggak boleh ya. Cuman sebenarnya gini, ini kan dalam Islam kan begitu runut ya. Kalau dalam kenyataan emang begitu nggak sih? Enggak kan? Kenyataannya tuh enggak. Misalnya baru ngucapin sekali cerai, udah cerai, besok bawa pengadilan, bubar, udah selesai kan? Nggak ada talak 2, talak 3, nggak ada. Ya, cuman Islam kan ngasih gambarannya tuh begitu lengkap ya. Ini ditanya dulu, ada mediasi dulu, ini. Itu Islam tuh kayak gitu. Jadi begitu pengen menjaga keutuhan dalam sebuah rumah tangga. Seperti itu dalam Islam, dijaga benar. Berarti
Rumah tangga itu sesuatu yang sakral, sesuatu yang memang berpahala besar, yang memang harus dijaga. Di sana ada hak, kewajiban, dan seterusnya. Gitu ya Yasmin ya? Paham Yasmin? Paham, Pak. Oke, ada lagi? Nggak ada? Nggak ada dah? Nggak ada ya? Nggak ada. Yuk kita tutup. Yeay, selesai. Tada. Sofia seneng. Yeay, merdeka. Tahu. Bete tahu lama-lama ngajar begini. Mantap, pedes. Oke, nanti di GCR ya. GCR-nya udah tahu semua kan? Udah pada join belum? Nih, Udah, Pak. udah join semua. Coba saya lihat berapa orang nih. Baru 28. Kita berapa orang? 33. Ya, Pak. Belum tuh, ada yang belum, baru 28. Yang belum silakan gabung. Kodenya udah tahu kan? Bapak nggak pakai blog? Pakai. Udah nggak boleh. Cuman sekarang katanya tugasnya suruh naruh situ ya. Ntar saya taruh blog, saya kasih linknya aja lah. Oke ya. Silakan ditutup dengan doa.